Problem terbesar kita adalah hati kita adalah hati yang sudah rusak. Semua cobaan tersebut di luar diri kita. Tapi hanya bisa dibuai kalau kita menginginkan hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan apa itu seorang yang hatinya jahat? Yang tidak percaya. Banyak orang yang mengatakan bahwa gak percaya, belum bisa percaya, itu biasa saja, netral. Saya gak mau cepat-cepat percaya, saya mau jadi seorang yang free thinker, yang mungkin mau memperhatikan semua bukti-bukti mengenai Tuhan. Kalau saya sudah bisa mengerti, baru saya mau mengkomitkan hati saya untuk bisa percaya pada Tuhan saja demikian. Tapi di sini Tuhan mengatakan, mereka yang tidak percaya, itu adalah orang yang jahat. Dalam GRI Karawaci, kita ini keluarga. Saya berdoa bisa saling memperhatikan bukan pada hari Minggu saja, tapi kalau perlu saling mengenal di luar hari Minggu tersebut. Mari kita sekarang buka Alkitab kita dan kita akan mempersiapkan hati kita masuk di dalam ibadah dengan pendengaran firman Tuhan. Saya akan melanjutkan eksposisi kita di dalam Ibrani pasal yang ketiga. So, kita terus mengkhotbahkan ayat demi ayat, perikop demi perikop. Dengan setia kita melakukan hal ini. Bukan suatu hal yang mudah, saya tahu sebagai seorang jemaat, saudara mungkin belum tentu perikop pada hari ini yang kita khotbahkan menjawab pergumulan hidup saudara dalam minggu ini, belum tentu. Bisa saja kita dengan gampang comot-comot tema untuk akhirnya berkhotbah secara tematik, saudara. Tapi kita tahu bahwa karena Alkitab adalah nafas Tuhan, ayat demi ayat, kata demi kata, maka anak Tuhan menginginkan, merindukan untuk bisa merenungkan firman Tuhan, mengertinya, kata demi kata pula. Saudara. Ini adalah suatu kerinduan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita akan membaca daripada Ibrani pasal yang ketiga. Minggu lalu kita sudah membaca ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Hari ini kita akan membaca atau merenungkan bagian Alkitab dari ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya tetap akan membaca pasal 3 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti dalam ayat ke-12 saya akan memberikan suatu terjemahan lain, alternative translation, di mana kita bisa lebih mengerti maksud daripada penulis Ibrani. Lalu setelah itu saya akan mengundang saudara sekalian untuk membaca ayat ke-13 dan kita akan terus bertanggapan sampai dengan ayat yang ke-19. Inilah firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman atau pemberontakan pada waktu pencobaan atau pada waktu ujian di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Translation atau terjemahan lainnya adalah semacam demikian, waspadalah hai saudara-saudara, jangan ada atau jangan sampai terdapat di antara kamu orang yang memiliki hati yang jahat, yang tidak percaya, yang akhirnya mengakibatkan mereka jatuh, kamu jatuh, berpaling dari Allah yang hidup. Ayat 13, mari kita baca. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat?
Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami bisa dengarkan ini. Terus ajarkan kami ya Tuhan bagaimana kami bisa menghargai firman Tuhan. Bagaimana kami bisa merindukan firman Tuhan dan kami bisa merasakan kepentingan firman Tuhan dalam hidup kami. Memang adalah suatu fakta ya Tuhan, firman Tuhan yang menciptakan seluruh isi dunia, firman Tuhan yang menopang, firman Tuhan yang menebus. Adalah firman Tuhan yang memimpin hidup kami dalam kami menjalani hidup yang sementara ini. Bapa, kami datang dengan pergumulan yang berbeda-beda. Kami datang dengan pergumulan dan kesulitan hidup, dengan air mata mungkin karena alasan yang berbeda-beda. Ada alasan finansial, ada alasan pergumulan daripada keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, sibling, saudara satu dan saudara yang lainnya. Itu datang mungkin juga pergumulan daripada pembelajaran kami, studi kami, ataupun pekerjaan kami dan apapun pergumulan kami tersebut. Sekarang ajar kami untuk memiliki hati yang tenang di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Segala pergumulan kami memiliki Tuhan yang bergumul bersama dengan kami. Kami menyerahkan hati kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Kami akan memberitakan firman Tuhan, berikan kepada hamba-Mu suatu hati yang rindu untuk melayani domba-domba Tuhan. Dan jika domba-domba Tuhan mendengarkan suara, mereka akan mendengarkan suara daripada hamba-Mu, tapi suara daripada gembalanya yang agung, itu Yesus Kristus. Sekarang ya Tuhan, terimalah ibadah kami. Ketika firman Tuhan akan diberitakan, buatlah hati kami penuh dan dipenuhi oleh firman Tuhan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita bersyukur untuk ibadah yang sudah dimungkinkan oleh Tuhan, di mana kita bisa bersama-sama beribadah bersama. Kita mulai daripada bulan Oktober yang lalu, kita katakan bahwa kita ibadah lintas generasi. Suatu intergenerational worship, di mana kita merindukan remaja, orang tua, ataupun anak, keluarga, mereka sama-sama kemudian bisa bersama-sama bersatu dalam dari rumah Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Saudara, sangat penting sekali ketika kita melakukan ibadah bersama-sama semacam demikian. Saudara, bawa anak-anakmu, orang-orang yang lebih muda dalam keluargamu untuk bisa menikmati ibadah dengan taat, dengan tekun, dengan memperhatikan ibadah khususnya pemberitaan firman Tuhan. Anak-anak kita bisa diajar untuk bisa menghargai firman Tuhan. Sekarang kita dalam zaman di mana anak-anak seringkali dianggap sebagai seorang yang tidak bisa lagi memiliki konsentrasi. Kita berikan kepada mereka handphone, kita berikan kepada mereka iPad sejak mereka masih kecil, supaya mereka menangis, dikasih pacifier elektronik, saudara, supaya mereka bisa memperhatikan iPad tersebut, lalu orang tua bisa tenang. Ibadah bukan semacam demikian, ibadah memang adalah orang, bahkan orang tua seringkali, remaja, orang tua bergumul dengan kedagingan kita, untuk bisa terus fokus. Tapi di sanalah anak-anak kita diajarkan untuk bisa menghargai firman Tuhan. Saudara, bukan hanya anak-anak saja, saudara, saya mengharapkan juga orang tua memberikan suatu contoh yang baik. Kalau saudara beribadah dengan anak-anakmu di tempat ini, perhatikan dan pikirkan baik-baik bahwa mereka sedang melihat kamu. Mereka sedang memperhatikan bagaimana engkau beribadah. Mereka sedang memperhatikan bagaimana engkau dengan seriusnya, dengan hati yang sudah engkau berikan kepada Tuhan untuk beribadah. Karena anak-anak akan mempelajari engkau. Saudara, kita tidak bisa meminta, mendoakan, mendambakan anak-anak kita bisa beribadah dengan baik, kalau kita sendiri tidak pernah menjadi contoh bagi mereka, bagaimana kita mau beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita tempat ini, saudara, akhirnya memberikan contoh yang kurang baik pada bukan hanya anak-anak kita, tapi mungkin juga anak-anak orang lain yang melihat kita, bagaimana kita beribadah. Saudara, perhatikan, saudara, setiap kesempatan kita bisa mendengar firman Tuhan adalah belas kasihan daripada Tuhan semata-mata. Nah, karena itu nikmati dan fokuslah dengarkan firman Tuhan. Bawalah keluargamu. Saya encourage keluarga demi keluarga, bawalah anak-anakmu untuk bersama-sama beribadah dengan engkau. Ya, satu firman Tuhan yang bisa kita nikmati bersama. Coba perhatikan apa yang sudah kita baca dalam Ibrani pasal 3 ini. 2 minggu yang lalu, saudara, saya sudah menyatakan bahwa ada kemiripan antara kita, orang anak Tuhan pada zaman ini, dengan anak-anak Tuhan pada zaman ketika mereka dikeluarkan daripada tanah perbudakan Mesir. Sebagaimana mereka dikeluarkan daripada perbudakan Mesir, bukan karena kelebihan mereka, bukan karena perjuangan mereka, bukan karena mereka berhasil memerangi semua militer daripada orang-orang Mesir tersebut, tidak. Tapi karena pekerjaan Tuhan yang demikian dahsyat, yang akhirnya membawa mereka keluar daripada tanah perbudakan tersebut. Demikian juga dengan kita sudah dimenangkan oleh Tuhan.
Bahwa kita akhirnya diselamatkan daripada perbudakan dosa. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi semata-mata pekerjaan Tuhan yang akhirnya mengalahkan kuasa dosa dengan suatu hal yang demikian luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Bagaimana Allah anak inkarnasi, taat sampai mati di atas kayu salib. Setan mengira dia telah mengalahkan sang juru selamat tersebut. Tapi ternyata Tuhan memakai cara tersebut untuk menggenapkan, cara yang memalukan tersebut untuk menggenapkan rencana keselamatan dari Tuhan. Sama, saudara, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tetapi saudara, bagaimana orang-orang Israel pada zaman itu, mereka keluar daripada tempat perbudakan Mesir, mereka belum sampai kepada tanah perjanjian. Bahkan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, walaupun anak-anak Tuhan, khususnya generasi kedua tersebut, walaupun mereka harus suatu hari nanti akan masuk ke tanah perjanjian, tapi sementara pada saat itu untuk 40 tahun mereka terus mengembara. Mereka menantikan waktu di mana Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian tersebut. Demikian juga dengan kita. Kita sedang menantikan hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita belum mendapatkan, tapi kita tahu dengan pasti bahwa dunia yang akan datang tersebut sudah dikalahkan, sudah dibawa ke dalam kaki daripada tumpuan kaki daripada Tuhan kita. Segala sesuatu, ini Ibrani pasal 2, sudah dikalahkan. Segala sesuatu sudah dimenangkan dan akhirnya dibawa dalam tumpuan kaki daripada Tuhan tersebut. Tetapi untuk sementara kita belum melihatnya. Demikian juga dengan kita, saudara, ini kita belum masuk di dalam tempat peristirahatan kita yang terakhir. Masih mengembara dalam dunia yang sementara ini. Kita masih dalam padang belantara. Hidup kita masih dalam hidup yang exiles. Kita belum mendapatkan tempat peristirahatan. Kita belum masuk dalam tempat peristirahatan yang kekal tersebut. Belum. Oleh karena itu sama seperti mereka orang-orang Israel yang dalam padang belantara. Mereka mengalami periode-periode masa. Itu periode-periode waktu-waktu di mana mereka terus diuji oleh Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita, hidup anak-anak Tuhan pada zaman ini, dalam dunia yang sementara ini. Banyak masa-masa di dalam tempat atau di mana kita hidup, yaitu ujian-ujian Tuhan. Itu semua memiliki kemiripan semacam demikian, saudara. Tapi kita harus berdoa satu hal. Kita berdoa, jangan sampai hasilnya sama. Jangan sampai ketika kita diuji, kita mendapatkan masa tersebut, lalu kita meresponi dengan meriba, yaitu dengan pemberontakan. Saudara, itu terjadi pada generasi yang pertama yang keluar daripada tanah Mesir tersebut. Mereka melihat semua kedahsyatan Tuhan, tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-16, di sana ada suatu pertanyaan yang Tuhan tanyakan. Siapakah mereka yang nggak bisa masuk dalam tanah perjanjian tersebut? Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Mereka mendengar suara Tuhan. Mereka melihat pekerjaan tangan Tuhan. Jadi mereka terus membangkitkan amarah daripada Tuhan. Maka di sini dijawab, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? A good beginning. Mereka memiliki good beginning. Mereka keluar daripada tanah Mesir dengan penuh pengharapan mereka akan masuk dalam tanah perjanjian. Doesn't mean a good ending. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin memiliki good beginning, di mana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Tapi jangan sampai hidup yang sementara ini menjadi goal, pengharapan kita terikat dalam dunia yang sementara ini. Kita menginginkan daging dalam dunia yang sementara ini. Kita menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara ini. Lalu akhirnya kita menggerutu dan kita membangkitkan amarah Tuhan. Akhirnya kita meresponi semua ujian Tuhan dengan meriba, pemberontakan-pemberontakan kita. Maka daripada itu, saudara, penulis Ibrani di sini dalam ayat ke-12, dia memulai dengan suatu kata yang demikian penting, yaitu suatu imperatif, suatu perintah, suatu kata perintah, waspadalah, berhati-hatilah, take note. Itu suatu perintah daripada penulis Ibrani di sini. Dalam bahasa Yunani itu blepete, itu perhatikanlah, waspadalah. Kata dasarnya adalah blepo, yaitu berarti melihat. Ini bahasa Indonesia juga indah sekali, karena kata waspada dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa terlepaskan daripada kita melihat dengan hati-hati. Maka di sini saudara, perhatikan, lihatlah dengan hati-hati. Hai saudara-saudara, itu maksud di sana. Perhatikanlah hidupmu, perhatikanlah mereka yang sudah datang sebelum kamu, perhatikanlah dengan seksama, waspadalah, itu maksudnya di sana. Itu perhatikanlah, lihatlah.
Saudara, menarik sekali penulis Ibrani di sini bukan cuma teolog yang penting, teolog yang besar. Bahkan kalau kita melihat, dia adalah orang yang sangat mengerti mengenai kristologi. Itu adalah orang yang sangat dengan demikian detail bisa mengupas siapa Kristus. Dan selama berminggu-minggu kita sudah bisa melihat bagaimana Kristus demikian besar. Karena dia demikian teliti mengupas siapa Kristus. Tapi lebih daripada seorang teolog yang besar, penulis Ibrani adalah seorang gembala, pastor. Seorang gembala yang sangat memperhatikan domba-domba yang dia gembalakan. Perhatikan dalam ayat ke-13, saudara. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar atau dikeraskan hatinya, mengeraskan hatinya, karena tipu daya daripada dosa. Jangan sampai itu terjadi. Selama masih ada hari ini, masih ada kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan, rubahlah oleh firman Tuhan tersebut, dirubahkanlah oleh firman Tuhan tersebut, saudara. Itu adalah concern daripada penulis Ibrani. So, saya rasa gereja akan sangat diberkati oleh Tuhan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sangat setia memberitakan firman Tuhan, memberitakan teologi yang benar. Bukan hanya mengajar saja, saudara, tapi juga menggembalakan jemaatnya. Yang sangat mengantikan, mengharapkan jemaat itu bisa menghidupi teologi yang sudah mereka mengerti tersebut. Pendeta Sibentong pernah mengatakan suatu kalimat yang sulit dilakukan dan jarang dilakukan oleh orang-orang hamba-hamba Tuhan di dunia barat. Dia mengharapkan semua hamba Tuhan itu melakukan 3 fungsi jabatannya. Yaitu bagaimana mereka harus mengajar, bagaimana mereka juga harus mengembalakan, bagaimana mereka juga harus mengabarkan Injil. Setelah itu suatu hal yang diminta oleh Pendeta Sibentong. Di STTRI suatu hal yang demikian sulit, di mana semua dosen-dosen yang mengajar, mereka tidak memiliki privilege seperti orang-orang barat, dosen-dosen di barat. Mereka bisa konsentrasi hanya mempersiapkan mata kuliah saja. Tidak. Peperangan mereka bukan hanya di ruang kelas. Peperangan mereka juga di jemaatnya. Mereka harus mengembalakan. Peperangan mereka juga di tempat-tempat di mana mereka harus mengabarkan Injil. So, di sini saudara, semua harus dilakukan. Justru itu yang dilakukan oleh penulis Ibrani di sini. Dia adalah seorang teolog yang demikian teliti. Seorang teolog yang demikian cemerlang. Khususnya dalam hal kristologi yang demikian baik. Concern-nya adalah terhadap jemaatnya, hatinya adalah hati untuk jemaat. Sia-sialah kita kalau hamba Tuhan pintar berteologi, tapi tidak bisa menggembalakan jemaat kita. Cilakalah kita hamba Tuhan kalau kita merasakan diri kita cuma perlu mengajar, tapi tidak perlu akhirnya mengembalakan hidup bersama dengan jemaatnya. Cilakalah kita kalau kita merasakan bahwa yang paling penting adalah memberikan penjelasan secara teologi, tapi akhirnya teologi itu bagaimana mempengaruhi hidup jemaatnya, tidak ada pentingnya, tidak ada hubungannya. So, di sini saudara, ini penulis Ibrani adalah seorang yang demikian luar biasa, tapi hatinya demikian lembut untuk domba-domba yang digembalakan. Dia sangat mempedulikan, dia sangat mengharapkan domba-domba tersebut ketika memperhatikan dan melihat, mengerti kristologi, tidak berhenti cuma di dalam level doktrin. Lalu doktrin yang kita pelajari apa kaitannya? Coba kepada seluruh staf di CIT. Saya juga sering katakan, mungkin saudara sudah pernah dengarkan juga kepada seluruh jemaat di GRI Karawaci, saya katakan, kalau engkau memiliki doktrin yang benar, so what? Apakah hidupmu berubah karena doktrinmu? Apakah hidupmu semakin memuliakan Tuhan karena engkau semakin melihat kemuliaan Kristus? Apakah setelah engkau mempelajari mengenai kedaulatan Tuhan, hidupmu mendapatkan tentram di hadapan Tuhan, mengetahui bahwa dia berdaulat secara absolut dalam hidupmu? Hidupmu dan teologimu, apa kaitannya satu dengan yang lainnya? Di sini, saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa penulis Ibrani itu memiliki suatu kepekaan yang sangat penting sekali dalam hidup anak-anak yang sudah atau domba-domba yang sudah dititipkan Tuhan dalam tangan dia. Yang menegakkan kristologi, tapi dia juga mengharapkan ada perubahan hidup. Perhatikan di sini, saudara. Kalau saudara melihat dalam ayat pasal yang pertama, pasal yang kedua, kita tidak perlu ulangi lagi, tapi itu di sana banyak sekali bicara mengenai supremasi Kristus. Supremasi Kristus, Kristus lebih supreme, lebih penting, lebih besar daripada semua nabi-nabi yang datang sebelumnya. Karena pada zaman akhir ini, Tuhan berbicara melalui Kristus, bukan melalui nabi-nabi tersebut, melalui anak. Kristus lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Bagaimana malaikat-malaikat tersebut hanyalah pelayan-pelayan daripada takhta Kristus yang kekal tersebut, takhta Allah yang kekal. Bahkan dalam pasal yang ketiga, Kristus dibandingkan dengan Musa. Musa adalah nabi yang demikian penting dalam agama Yahudi, dalam tradisi Yahudi. Musa adalah nabi yang olehnya, melaluinya, itu hukum Taurat diturunkan demikian besar,
fungsi hukum Taurat di dalam tradisi agama Yahudi, Musa mendapatkan porsi yang sangat penting sekali. Tapi sepenting-pentingnya Musa dikatakan dalam Ibrani pasal 3 ayat 3, itu Yesus dianggap layak untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Kita bisa melihat di sana Musa hanya setia sebagai seorang pelayan, di rumah Tuhan, setia sebagai pelayan di rumah Tuhan. Tapi Yesus setia sebagai seorang anak. Apa maksudnya setelah kita belajar supremasi Kristus demikian besar, lalu maksudnya apa? Ini yang penting. Penulis Ibrani mengatakan, kalau demikian, perhatikan, camkan ini, waspadalah. Apa? Karena kalau yang terjadi dalam zaman Musa, pemberontakan mereka sudah mengakibatkan suatu hal yang demikian fatal. Sehingga mereka tidak bisa masuk dalam tempat tanah perjanjian tersebut. Apalagi pemberontakan kita terhadap Kristus. Kita sudah melihat kemuliaan Kristus yang demikian nyata, demikian supreme. Kita masih mau memberontak, mengeraskan hati kita di hadapan Dia. Maka yang terjadi di dalam masa-masa pemberontakan orang Israel itu tidak ada perbandingannya dengan apa yang akan terjadi di hidup kita. Masih ingat saudara dalam Ibrani pasal 2 ayat ketiga, saudara katakan melihat di sana, itu penulis Ibrani mengatakan bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Keselamatan yang jauh lebih besar daripada keselamatan yang ditawarkan dalam perjanjian lama, karena Kristus sudah bicara. Karena Kristus anak Allah sendiri sudah datang dan berbicara. Jangan sampai kita mengeraskan hati terhadap Kristus. Bukan cuma perkataan daripada Musa saja, tapi mengeraskan hati di hadapan Kristus yang lebih penting, lebih utama daripada Musa di sini. So inilah suatu concern daripada penulis Ibrani di tempat ini, saudara. Bukan cuma good theology, tapi kalau good theology, ketika kita sudah mengerti siapa Kristus, apa kita dipersiapkan juga untuk akhirnya mengerti bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita, saudara. Saudara, apa yang mau diajarkan oleh penulis Ibrani di sini? Lihat, perhatikan, blepete, itu suatu imperatif kita harus memperhatikan. Semua yang dicatat di dalam Alkitab harus kita perhatikan. Penulis Ibrani menuliskan mengenai sejarah orang-orang Israel di sana, bagaimana pemberontakan mereka dari ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Setelah itu dia katakan sekarang perhatikanlah, pay attention, apa yang sudah terjadi di masa lalu, pelajarilah di masa ini, saudara. Saudara Friedrich Hegel pernah mengatakan suatu kalimat, saudara, hal yang paling pasti yang dipelajari orang daripada sejarah adalah suatu fakta, orang tidak pernah belajar daripada sejarah, terus mengulangi kesalahan-kesalahan dalam sejarah. Saya kagum, bingung, dan demikian banyak gereja-gereja yang karena menghina tradisi, menghina sejarah, akhirnya terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi dalam sejarah gereja. Doktrin Kristus yang salah diulangi lagi, bahkan dibanggakan, saudara. Saudara, ini suatu hal yang menjadi satu sindiran bagi kita, bahwa kita akhirnya terus mengulangi kesalahan-kesalahan daripada sejarah. Saudara, ketika Alkitab diberikan kepada kita, ini ada suatu maksud. Maksud adalah di sini ada anak-anak Tuhan yang mengalami kegagalan. Di sini ada orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Kita harus belajar bagaimana mereka gagal, dalam konteks apa mereka gagal, apa yang membuat mereka gagal. Perhatikanlah, lihatlah suatu fakta yang sudah Tuhan paparkan dalam Alkitab ini, lihatlah. Bukan hanya itu saja, saudara bisa melihat juga bagaimana kebesaran Tuhan dalam mengatasi semua kelemahan-kelemahan daripada anak-anak Tuhan. Perhatikanlah bagaimana Tuhan bekerja. 2 Timotius pasal 3, 16, pasal 3, 16, 17 itu banyak sekali menjadi ayat favorit bagi banyak orang, saudara. Jadi dikatakan segala sesuatu dinafaskan oleh Allah, itu terjemahan saya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang baik di sana, segala sesuatu dinafaskan oleh Allah, oleh karena itu bisa bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran, supaya setiap manusia kepunyaan Allah, itu dalam bahasa Indonesia, coba kita bisa lihat, saudara, dalam bahasanya ada yang missing di sana, saudara, coba kita buka 2 Timotius. Ya, ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, itu harusnya ada satu kalimat, menjadi sempurna atau utuh, perfected, completed. Setiap manusia milik Allah dijadikan sempurna, menjadi sempurna, utuh dengan cara diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang ada dalam Alkitab ini adalah nafas daripada Tuhan yang bisa membuat kita akhirnya kita bisa melihat
Dan akhirnya kita bisa dididik di dalam semua hal yang sudah dikatakan di sana, saudara. Mengajar, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran, saudara. Saudara, sekali lagi, mari kita buka Ibrani pasal 3 ayat 12, di sana dikatakan waspadalah. Waspada, lihatlah apa yang sudah terjadi, jangan sampai engkau meniru apa yang sudah terjadi di hidup mereka. Perhatikanlah bagaimana orang-orang dalam kitab-kitab perjanjian, dalam perjanjian lama, dalam Alkitab, mereka memberontak. Perhatikan pemberontakan mereka. Saudara, demikian pentingnya pemberontakan mereka sehingga penulis Ibrani mengutip 2 kali, saudara, apa yang terjadi, yaitu dalam ayat yang ke-7, 8, dan ayat yang ke-15. 2 kali dikutip oleh penulis Ibrani, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman atau pemberontakan, seperti pada Meriba tersebut. Ayat ke-15, saudara, dikutip sekali lagi, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan atau kegeraman dalam bahasa Indonesia di sana. Saudara. Maka di sini, saudara, inilah concern daripada penulis Ibrani, lihatlah, perhatikanlah. Ini Alkitab diberikan kepada kita supaya kita bisa memperhatikan setiap kata-kata, setiap apa yang terjadi, event-event yang terjadi. Lihatlah dan waspadalah dengan hidupmu. Jangan sampai engkau kembali melakukan kesalahannya mereka lagi. Karena pada saat ini, the stake is even higher. Kau sudah mengerti supremasi Kristus, tapi engkau mengeraskan hatimu terhadap Kristus. Daripada itu suatu hal yang lebih cilaka lagi, saudara. Ini adalah masalah kita tidak bisa masuk dalam pemberhentian terakhir. Soalnya nanti dalam Ibrani pasal 4, itu penulis Ibrani akan bicara mengenai sabat. Sabat adalah perberhentian. Tapi Yosua, penulis Ibrani mengatakan bahwa Yosua belum membawa orang Israel masuk dalam tempat pemberhentian yang dimaksudkan, yang kekal tersebut. Belum. Nah di sini saudara, kalau orang Israel, mereka tidak taat, akhirnya mereka mati di dalam padang belantara tersebut. Mereka tidak bisa masuk dalam tempat tanah perjanjian tersebut. Tapi itu bukan tempat pemberhentian akhir. Kalau kita melawan Tuhan, mengeraskan hati kita di hadapan Kristus, maka kita tidak mungkin bisa masuk dalam tempat perberhentian akhir tersebut. Satu hal yang demikian penting harus kita pikirkan. Saudara, kita lihat lagi Ibrani pasal 3, 12. Saudara perhatikan, waspadalah, blepete, di sana adalah suatu imperatif yang diberikan kepada orang banyak. Ini suatu perintah kepada komunitas. Komunitas harus berwaspada. Saudara, kata waspadalah di sini bukan diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi kepada seluruh orang. Pada komunitas. Mungkin dalam GRI Karawaci, kepada komunitas GRI Karawaci. Waspadalah komunitas GRI Karawaci. Itu yang dimaksudkan di sana. Tapi ketika diberikan kepada orang, ini adalah perintah imperatif yang harus dilakukan oleh banyak orang, plural di sini, saudara. Tapi akhirnya juga dikaitkan dengan individu-individu di dalamnya. Waspadalah itu plural. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya. Itu sekarang menjadi suatu hal yang singular. Dan orang yang akhirnya pribadi lepas pribadi, yang hatinya jahat dengan tidak percaya. Dan oleh sebab itu, oleh karena mereka tidak percaya, mereka akan jatuh daripada kasih setia daripada Tuhan. Ini bukan mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa hilang, bukan. Sekali lagi, saudara. Konsep orang reform mengatakan dari Alkitab sendiri bahwa keselamatan tidak mungkin bisa hilang. Tapi di sini penulis Ibrani memang mengatakan faktanya. Kita baru tahu akhirnya kita adalah orang yang setia, pelayan yang setia. Ketika sampai pada akhirnya kita setia mengikuti Tuhan, itu fakta. Maka di sini penulis Ibrani mengatakan, saudara, sampai akhirnya engkau akhirnya tidak setia, engkau memiliki hati yang tidak percaya. Dan engkau akhirnya jatuh, pernah menikmati semua anugerah Tuhan, tapi tidak pernah menjadi bagian orang yang percaya, terus engkau jatuh daripada kasih setia daripada Tuhan. Soalnya suatu warning yang diberikan pada banyak orang, waspadalah bersama-sama, mari kita bersama-sama berwaspada. Tapi akhirnya di sini dikaitkan dengan pribadi lepas pribadi, jangan sampai ada satu orang dalam kawasan komunitas tersebut yang hatinya jahat. Dan akhirnya dia tidak mau percaya, itu suatu warning yang personal. Apa maksudnya di sini? Soal Alkitab selalu mengkaitkan individu dengan komunitas. Ini penting sekali, saudara. Alkitab tidak pernah bicara individu dan hanya individu tanpa lepas daripada komunitas. Ketika Alkitab bicara mengenai komunitas, dia akan bicara juga mengenai individu dan tanggung jawab daripada individu, tapi tidak bisa lepas daripada komunitas. Di dalam dunia barat sangat berbeda sekali dengan dunia daripada timur. Dunia barat itu sangat menekankan individualisme.
Itu dengan expression daripada tiap individu. Mereka sangat menekankan bagaimana semua individu bisa memberikan expression, itu sangat penting sekali. Dunia Timur, di China, khususnya dunia yang sangat dipengaruhi oleh isme daripada komunisme misalnya, itu sangat menekankan community. Nggak boleh ada satu orang yang stand out, nggak boleh, semua harus sama. Semua harus sama. Nggak boleh ada namanya freedom of expression, itu nggak boleh ada. Soalnya kalau kita melihat video-video dokumenter misalnya dalam tahun 70-80 di China, sekarang China ngomongnya komunisme tapi dalamnya semuanya kapitalisme, saudara. Khususnya China bagian barat, bagian timur, saudara. Pantai timur tersebut, itu banyak sekali kapitalisme di sana. Misalnya kalau kita melihat video dokumenter daripada China tahun 70-80, kita bisa melihat semua orang naik sepeda yang sama. Semua orang pakai potongan baju yang mirip. Semua orang pakai potongan baju warnanya biru, sama, semuanya sama, saudara. Kalau saudara pergi ke dunia barat, tidak ada yang sama, saudara. Semuanya beda. Kalau di Indonesia, mencoba menggabungkan dua-duanya. Coba aja, saudara, kalau saudara pergi ke SD, SMP, SMA, semuanya pakai baju seragam, semuanya sama. Sepatu sama, kaos kaki juga sama, bahkan ditentukan baju seragamnya, roknya, dasinya, topi, semuanya sama, saudara. Ke Amerika, tidak ada hal demikian. Anak-anak saya di Amerika tidak pernah pakai seragam satu hari pun, saudara. Mereka studi, masuk ke sekolah, public school di sana, mereka pakai baju bebas, apapun yang kau pilih silakan. Asal jangan menonjolkan dirimu, saudara, dengan satu hal yang dimana kau silakan pakai baju apapun. Tapi kalau di Indonesia sudah sampai universitas, langsung tiba-tiba berubah, baju bebas semua, saudara. Banyak orang yang tidak sadar bahwa anak-anak universitas itu tetap anak-anak yang seumuran dengan anak-anak SMA, baru lulus SMA. Mereka adalah orang yang bisa dikatakan SMA tahun yang keempat gitulah ya, kira-kira demikian, saudara. Yang baru lulus sudah lama, lalu daripada SMA masuk ke sana dan belajar, tapi sekarang sudah hidupnya demikian berubah. Kalau di sini saudara, Alkitab tidak melihat bahwa individualisme itu mengalahkan jadi pada satu komunitas, tidak. Perhatikan sekali lagi di sini, waspadalah pada seluruh komunitas, itu suatu perintah, seluruh komunitas, waspadalah, tapi juga bicara kepada setiap individu, jangan sampai ada orang yang hatinya jahat, yang ini tidak percaya. Soal fakta menunjukkan seringkali ada suatu komunitas apapun, bahkan komunitas gereja, akhirnya dirusakkan oleh karena segelintir orang. Ada orang mungkin di gereja yang tidak puas, mulai komplain, lalu semangat atau spirit komplain tersebut mulai tersebar satu pada orang yang lain. Akhirnya mulai tersebar dan akhirnya mulai menggerutu. Kalau saya masih ingat khotbah staff yang saya pimpin pertama di CIT, saudara, ada mengambil daripada Bilangan, coba kita buka. Bilangan pasal yang ke-11. Di sana saudara bisa melihat bagaimana gerutu dari sekelompok orang membuat seluruh Israel menggerutu kepada Tuhan. Bilangan pasal 11 ayat yang keempat, orang-orang bajingan, sekelompok orang saja, segelintir orang, sekelompok orang. Yang penulis daripada Musa di sini, penulis daripada Bilangan mengatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Jadi tidak semuanya, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Kemasukan nafsu rakus. Lalu apa yang terjadi? Orang Israel pun menangislah. Lalu apa yang terjadi? Mereka hanya segelintir orang ini akhirnya merindukan, coba perhatikan, ini lucu sekali, saudara. Orang Israel mulai menangis, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ingat-ingat daging, steak, saudara ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apapun, free buffet. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Orang yang sudah bisa masak mulai mikir, ini menu apa yang bisa kita masak ya, dengan semua bawang merah, bawang putih, ini mulai mikir. Soalnya orang Israel sangat menginginkan bisa kembali dalam tanah Mesir, supaya apa? Bisa makan. Bisa makan semua hal yang mereka tidak bayar, tapi mereka diperbudak tidak apa-apa, tapi asal bisa makan. Maka di sini saudara-saudara menarik sekali, di sini dikatakan, saudara perhatikan. Tetapi sekarang ayat ke-6, kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Soalnya ketika kita terus menggerutu di hadapan Tuhan, maka mujizat Tuhan yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak ada artinya. Tidak ada apa-apa kecuali mana. Waktu saudara pertama kali orang Israel mendapatkan mana, mereka bersuka cita sekali. Bagaimana mereka bisa mendapatkan roti yang turun dari surga di ladang belantara tersebut. Mereka bisa mendapatkan penyertaan Tuhan, providensi Tuhan di dalam ladang belantara. Tapi sekarang cuma mana ini saja.
Mereka sangat menginginkan, mendamba-dambakan dulu, mengingat-ingat bagaimana mereka dulu bisa makan tanpa perlu bayar apapun, semua kenikmatan di tanah Mesir. Tidak apa-apa diperbudak asalkan bisa menikmati hidup. Itu problem daripada kita yang mendambakan masa lalu kita. Tidak apa-apa diperbudak dengan dosa, tidak apa-apa. Tapi asal kita bisa menikmati kenikmatan hidup. Tidak apa-apa kembali kerja ke tempat itu. Walaupun tempat itu banyak kompromi, berdosa, tidak apa-apa. Asal kita bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Pada akhirnya kita perjuangkan hal yang sepele. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan besar dalam hidup kita, kita anggap tidak ada artinya. Hanya mana ini saja yang kudapatkan. Suatu komplain, itu semangat daripada segelintir orang yang rakus tersebut. Akhirnya karena beberapa orang tersebut, seluruh orang Israel yang menangis di hadapan Tuhan. Coba perhatikan, di antara kita, saudara, ada spirit-spirit yang complaining spirit semacam demikian. Kita harus berhati-hati. Sekali lagi, saudara, coba kita buka Ibrani pasal 3 ayat 12. Di sana, waspadalah, hei semua waspada, bersama-sama waspada. Tapi di sini, effort tidak bisa lepas daripada kita harus memperhatikan individu-individu. Kita harus memperhatikan diri kita. Saudara, kalau karena segelintir orang, bahkan mungkin sekelompok orang, bahkan pribadi lepas pribadi bisa merusak seluruh komunitas Tuhan tersebut. Solusinya juga sangat menarik. Dalam ayat ke-13 kalau saudara perhatikan di sini, ayat 13 mengatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jangan sampai pribadi lepas pribadi mengeraskan hatinya, dan solusinya adalah apa? Saling menasihati satu dan yang lainnya. Kalau segelintir orang bisa merusak seluruh komunitas, solusinya adalah seluruh komunitas memperhatikan, saling memperhatikan saudara yang lainnya. Itu perkataan daripada firman Tuhan. So, saling menasihati adalah suatu hal yang sangat sulit sekali dilakukan oleh mereka yang sudah terbiasa dengan problem individualisme. Saya cuma maunya memperhatikan diriku. Saya cuma maunya memperhatikan keluargaku. Tapi memperhatikan keluarga lain, memperhatikan jemaat Tuhan yang lain itu bukan masalahku. Itu masalah daripada mungkin gembala-gembala Tuhan tempat ini. Tapi tidak pernah Alkitab mengajarkan hal itu. Komunitas di mana Tuhan berikan pada kita, ada suatu komunitas yang harus kita perhatikan. Tuhan menarik sekali, Tuhan tidak pernah memiliki suatu rencana di mana kita diselamatkan lepas dari komunitas, tidak pernah. Nah, komunitas ini diberikan kepada kita, suatu hal yang harus kita perhatikan. Nah, saling menasihati. Soalnya kata nasihati di sana, saudara, para kalete, saudara, itu di sana daripada kata para yang artinya bersama-sama, seiringan, berdampingan, dan kaleo yang artinya memanggil. Menasihati berarti kita memperhatikan hidup orang tersebut karena kita sudah bersama-sama hidup dengan orang tersebut. Kita sehingga bisa memanggil ketika orang tersebut melakukan kesalahan, menegur dia. Jadi kita melihat, memperhatikan karena kita berdampingan hidup bersama dengan dia. Suatu hal yang sangat indah sekali, saudara, di mana kita dipanggil untuk akhirnya bisa saling memperhatikan, saling menasihat. Tapi tidak sampai di sana saja, saudara, perhatikan kalimat dalam ayat ke-13, tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Saudara, ini luar biasa sekali. Saudara, komunitas gereja bukan cuma berkumpul dan saling menasihati pada hari Minggu, tidak. Komunitas gereja umat Tuhan adalah saling memperhatikan setiap hari. Bersyukurlah kalau dalam hidupmu engkau memiliki sahabat yang bisa memperhatikan hidupmu dari hari ke hari. Mungkin memperhatikan anak-anakmu. Memperhatikan bagaimana anak-anakmu perlu mungkin mendapatkan teguran. Setiap hari mereka mendampingi engkau. Orang yang bodoh adalah orang yang cepat tersinggung karena mungkin ditegur. Yang tersinggung karena mungkin akhirnya mendapatkan teguran satu kali saja langsung tersinggung. Siapa kamu yang bisa menegur saya? Siapa kamu yang bisa menegur keluargaku? Itu orang yang bodoh. Tapi orang yang bijak adalah orang yang sangat menghargai teguran orang lain. Orang bijak sangat menghargai bagaimana orang lain memperhatikan dia dan bisa menegur dia. Di sini saudara saya katakan sekali lagi, dalam GRI Karawaci kita ini keluarga. Dalam GRI Karawaci, keluarga demi keluarga, saya berdoa bisa saling memperhatikan bukan pada hari Minggu saja. Tapi kalau perlu, saling mengenal di luar hari Minggu tersebut. Anak saya, kalau saya melihat ada kesulitan dalam diri anak saya, kalau saya tidak memperhatikan, silakan tegur. Saya akan bersyukur kepada saudara, kalau memang saudara memiliki hati yang mau memperhatikan keluarga saya. Kalau saudara, anak-anak saudara akhirnya ditegur oleh orang lain,
Saudara juga harusnya bersyukur karena ada orang lain yang memperhatikan saudara ketika saudara tidak memperhatikan. Di sini saudara, mari kita saling menasihati satu orang dengan orang yang lainnya setiap hari. Itu perkataan daripada Tuhan yang sangat indah sekali. Kalau kita hidup dalam satu zaman di mana bisa dikatakan bukan cuma individualisme saja, zaman di mana ada I want to be nice mentality. Di mana saya merasakan saya tidak mau akhirnya counter dengan kamu. Saya tidak mau repot-repot bicara satu hal yang menyulitkan hati kamu. Tidak, I want to be nice. Saya mau cuma tampak baik bagi kamu. Sehingga kita akhirnya menegur pun kita tidak bisa menegur. Ketika kita melihat saudara kita sedang mengalami suatu kesulitan hidup, bahkan berdosa sampai dia sadar. Mau tidak kita dianggap quote and quote jahat oleh dia karena kita mengasihi dia dan kita menegur. Berhenti daripada dosamu. Karena aku mengasihi engkau, engkau sedang melakukan suatu hal yang salah. Dan ini adalah suatu hal yang akan menjadi suatu hal yang fatal dalam hidup keluargamu. Terus seringkali kita mau cuma menjadi orang yang nice, be nice. Nggak bisa menegur orang yang lain. Tapi di sini Alkitab mengatakan, nasihatilah satu yang lain. Mari hidup bersama, saudara itu berdampingan, tapi juga akhirnya bisa melihat dan memanggil ketika suara kita diperlukan. Saudara John Calvin pernah mengatakan suatu kalimat, saudara, bahwa manusia secara natur memang adalah orang yang lemah. Secara natur manusia memang gampang jatuh di dalam dosa, itu natur manusia, kita adalah orang yang lemah, saudara. Oleh karena itu dikatakan kita perlu dapatkan demikian banyak bantuan-bantuan daripada orang-orang sekitar kita. Kita perlu bantuan-bantuan mereka daripada orang-orang percaya untuk menolong kita, supaya kita bisa takut hidup di hadapan Tuhan. Dengan gentar kita memiliki perasaan takut di hadapan Tuhan, takut, hormat di hadapan Tuhan, saudara. Saya katakan, saudara, kecuali kalau kita, iman kita, terus mendapatkan dorongan nasihat berulang-ulang kali. Mungkin terhadap satu masalah yang sama terus berulang-ulang kali kita mendapatkan nasihat daripada saudara seiman kita. Maka dia katakan iman kita adalah iman yang tertidur. Dengan gampang ya iman kita menjadi tertidur. Harus ada orang yang menasihati kita berulang-ulang kali. Mungkin kalau perlu berulang-ulang kali. Dia katakan kecuali kalau iman kita akhirnya dihangatkan. Maka iman kita adalah iman yang akhirnya dingin. Cold faith, saudara. Dia katakan kecuali kalau iman kita akhirnya iman yang terus digugah, arouse, dirangsang, digugahkan, saudara. Maka iman kita adalah iman yang mungkin sudah cepat mati rasa. Oh, dia menjelaskan ayat yang ke-13 ini dalam Ibrani, dia katakan oleh karena itu penulis Ibrani mau mereka untuk saling menstimulasi satu dengan yang lainnya. Terus mendoakan, terus menanyakan, terus akhirnya kalau perlu menasihatinya, saudara. Supaya apa? Supaya setan jangan merebut hati mereka dan membuat mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Itu perkataan daripada penulis Ibrani di sini. Soal kekristenan bukan masalah individu, tapi masalah komunitas. Sekali lagi, saya tidak percaya Tuhan menginginkan keselamatan kita lepas daripada satu komunitas. John Calvin pernah mengatakan satu kalimat yang penting, bahwa dia katakan gereja itu adalah seperti seorang ibu. Tidak ada seorang anak saat dilahirkan bisa lepas daripada ibunya. Karena ibunya itu perlu memberikan makanan, perlu menjaga dia. John Calvin katakan gereja menjalankan fungsi sebagai seorang ibu yang memperhatikan, mendewasakan, menumbuhkan iman dalam hidup anak tersebut. Gereja lokal, komunitas, saling memperhatikan saudara yang lainnya, saudara. Ada suatu side effect, saya katakan side effect daripada reformasi. Reformasi sangat menekankan firman Tuhan, tapi ada side effect daripada reformasi, sehingga banyak orang yang mengatakan hanya firman Tuhan yang menjadi penting. Tata ibadah, liturgi tidak penting. Semua tidak penting, hanya pemberitaan firman Tuhan. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang waktu mengatakan kalimat ini saya agak kaget, shock. Wah, puji Tuhan, saya datang on time, very efficient datang. Datang pas pemberitaan firman Tuhan sedang dimulai, saudara. Wah, saya memang telat, tapi this is very good use of my time. Datangnya on time, pas akhirnya firman Tuhan dikhotbahkan. Saya bingung, apa kamu tidak pikir bahwa seluruh puji-pujian yang dinaikkan dalam suatu ibadah, seluruh akhirnya juga doa, seluruh puji-pujian daripada choir, supaya kita bisa nikmat, itu semua nggak ada artinya. Itu banyak daripada kita juga, seringkali kita lakukan hal ini. Apalagi kalau di KU2 mungkin tidak terlalu, Anda lebih baik-baik lah ya. Di dalam KU1 lebih banyak orang, saudara, itu kalau pulang lebih banyak rebutan, mau pulang duluan. Kenapa? Parkir dan sebagainya, saudara, macet. Apalagi kalau sudah mau saya turun dari atas mimbar, mau keluar. Kadang-kadang saya jengkel ada orang yang mendahului saya mau keluar. Karena sudah satu keluar, dua keluar, saya lama-lama saya ngantri di belakang, saudara.
Saya mau jabat tangan dengan orang juga, saya mau menjabat tangan dengan mereka. Tapi banyak orang yang mengatakan, saya tidak mau, akhirnya harus ngantri. Mereka keluar duluan. Dulu pernah saya tegur, akhirnya berubah. Tapi kadang-kadang masih ada orang yang pengen keluar duluan. Saudara nanti jangan ya, saya mau keluar, saya mau jabat tangan. Saudara nggak mau jabat tangan sama saya, nggak apa-apa, saudara. Tapi saya mau jabat tangan dengan saudara, saudara. Tapi yang lain, saudara seringkali kita merasakan bahwa ibadah itu hanyalah masalah individual. Ada orang yang bertanya sama saya, boleh nggak Pak David, saya ibadah di rumah saja, dengan dengerin khotbah dari YouTube aja. Banyak khotbah yang bagus, khotbah pendeta Stephen Tong juga banyak yang diupload secara ilegal, saudara, oleh orang-orang tertentu. Akhirnya saya bisa mendengarkan khotbah-khotbah Pak Tom, boleh nggak saya ibadah di rumah? Atau ada yang mengatakan, sekarang apalagi Karawaci ada, live stream, saudara ya. Live stream, boleh nggak saya ikut ibadah di rumah saja, toh khotbahnya sama. Saudara, yang penting bukan cuma ibadah itu khotbah itu memang penting, tapi keseluruhan ibadah, ketika kita berjumpa satu dengan yang lainnya, saudara-saudara seiman dalam satu tempat ibadah, ini fellowship yang berarti. Saudara mungkin bisa mengatakan, saya tidak pertilah seperti orang-orang semacam demikian, yang hanya demikian mementingkan cuma ibadah pribadi YouTube. Enggak, saya tidak seperti demikian. Tapi banyak jemaat kita, banyak anggota kita yang melakukan kesalahan yang sama karena mereka anggap ibadah dalam masalah 2 jam per minggu beribadah di gereja. Setelah itu gak ada interaksi dengan orang yang lain. Perhatikan, waktu saya seringkali memperhatikan orang keluar, saudara, itu maunya cuma jabat tangan sama saya. Mungkin gara-gara terpaksa saya ada di sana. Tapi satu dengan yang lain tidak jabat tangan, saudara. Waktu ngantri pun juga jabat tangan. Ketika saudara diminta tuh jabat tangan, itu mungkin gara-gara liturgis meminta saudara jabat tangan, saudara saling jabat tangan. Coba kalau nggak diminta. Sebenarnya kita bisa banyak kesempatan untuk bisa bersekutu. Saya setiap kali pada orang yang konseling dengan saya, untuk menjadi anggota setelah katekisasi, dia ingin menjadi anggota. Saya selalu tanya satu kalimat, kenapa harus mau jadi anggota GRI? Kalau kamu cuma mau dengarkan firman Tuhan, datang aja dengar firman Tuhan, tidak perlu jadi anggota. Silakan kita buka gereja ini untuk semua anggota dan juga simpatisan. Silakan datang, tidak perlu jadi anggota. Harus terus berpikir mengapa harus mau jadi anggota. Maka di sini saudara saya katakan, engkau saya tuntut untuk bersinggungan satu dengan yang lainnya. Bisakah engkau mengusahakan? Dan kau akhirnya bisa bersinggungan pribadi lepas pribadi. Sekali banyak mereka mengatakan, saya mau jadi anggota karena saya mau melayani. Saya katakan, saya nggak minta kamu melayani, cuma bersinggungan saja saudara yang lainnya. Persekutuan doa pagi, mari kita memberikan tekad untuk mau berdoa bersama, melihat apa yang didoakan, menjadi concern daripada gereja ini. Kalau saudara dilihatkan, ditunjukkan ada suatu keluarga yang sedang berduka, apa yang saudara lakukan untuk menghibur keluarga tersebut? Seringkali kita tidak peduli juga. Saudara, mari kita menjadi anggota gereja yang saling akhirnya memperhatikan satu dengan yang lainnya, saudara. Saudara, di sini sekali lagi, saudara, di sini menarik sekali, penulis Ibrani mengatakan bahwa obat daripada individualisme semacam demikian adalah saling menasihati satu dengan yang lainnya, saudara. Saling menasihati. Saudara, kalau saudara tidak pernah bisa tahu kesulitan apa yang dialami oleh saudara seiman lain dalam gereja ini. Kalau saudara akhirnya tidak bisa, akhirnya juga men-sharingkan kesulitan kita pada orang lain. Akhirnya orang lain tidak ada yang tahu kesulitan kita itu apa, saudara. Maka suatu hal yang pasti, saudara tidak bisa melakukan perintah Tuhan di dalam bagian Alkitab ini. Saling menasihati, tidak bisa. Saudara, seringkali kita mengatakan, marilah kita diberikan suatu hati yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Bisa mau katakan suatu hal yang penting, banyak perintah di dalam Alkitab, itu tidak bisa dilepaskan daripada tanggung jawab kita pada suatu komunitas. Banyak sekali, saudara. Sekali lagi di sini, saudara, ayat ke-13, nasihatilah seorang akan yang lain. Saudara tidak bisa melakukan perintah ini, kalau saudara tidak pernah hidup berdampingan bersama dengan mereka. Saudara, saya rindu GRI Karawaci bisa semakin lama makin terus dimajukan oleh Tuhan. Kita bukan hanya bertemu saudara seiman kita sehari, seminggu 1 hari, 2 jam tersebut. Beribadah bersama dan cukup puas dengan apa yang kita lakukan. Enggak. Saudara, mari kita membuka diri kita. Saudara, orang yang membuka diri itu banyak merasa diri vulnerable. Karena orang mungkin tahu kesulitan keluarga kita, kebobrokan keluarga kita. Saya bersyukur dalam hidup saya, Pendeta Stephen Tong sangat membuka rumahnya, saudara. Bahkan dia melatih kita semua untuk selalu ready menerima tamu at any time. Dia tidak pernah consult sama mama saya kapan akan bawa tamu, kadang-kadang bawa tamu, sekarang dia akan nginep 3 hari. Loh, di mana tidurnya? Pokoknya udah siap aja. Bisa tidur 3 hari. Di sana, saudara, sekali di saat di Malang, dia bawa dan buka rumah dia tersebut untuk welcome semua murid.
datang nonton TV bersama dengan dia, mengadakan fellowship bersama dengan dia, rumah dibuka senantiasa. Orang bisa tahu luar dalam rumah kita kalau jorok, ya memang karena kita orang jorok. Seringkali orang datang baru bersih-bersihin rumah, saudara. Orang datang baru semua dibersihkan, lalu orang lihat, wah baik ya rumah ini, padahal sebenarnya kita tidak benar-benar bisa open terhadap mereka. Maka di sini saudara kita harus belajar satu hal, memang kita harus membuka diri kita. Itulah hidup bersama sebagai satu anggota tubuh Kristus. Mereka bisa datang, mereka bisa memperhatikan kita, mereka bisa hidup bersama, berdampingan dengan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menasihati, saling menasihati setiap hari, saudara. Coba perhatikan di sini, tetapi nasihatilah seorang yang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya apa? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Supaya jangan sampai engkau mengeraskan hatimu karena engkau ditipu oleh dosa. Di sini dosa yang seharusnya adalah benda yang mati tersebut sekarang personified. Jadi satu hal yang hidup yang bahkan bisa menipu kita. Saudara, setan menggunakan demikian banyak cara untuk terus merongrong hidup anak-anak Tuhan. Setan menggunakan bahkan kesulitan dalam hidup kita untuk mengatakan bahwa tidak ada pengharapan dalam hidup kita. Setan menggunakan mungkin persecution yang ada dalam hidup kita, aniaya baik secara fisik maupun secara mungkin psikologi, untuk akhirnya mengatakan bahwa tidak ada pengharapan apapun, lebih baik kita kembali lagi dalam cara-cara kita yang lama. Penulis Ibrani sedang berbicara, sekali lagi saudara, penulis Ibrani sedang berbicara pada orang-orang yang menghadapi kesulitan karena iman mereka yang baru. Dan mereka sangat tempted. Setan mencoba merongrong mereka untuk terus memikirkan bagaimana bisa kembali dalam cara hidup yang lama. Setan mungkin bahkan menggunakan begitu banyak hal dalam hidup kita, bukan kenikmatan-kenikmatan hidup, untuk memberikan pada kita suatu impian, suatu dambaan. Kita bisa terus-menerus menikmati kenikmatan hidup tersebut kalau perlu kompromi dengan iman kita. Tapi saudara, banyak sekali tantangan-tantangan di luar tersebut, tapi problem yang paling penting dalam hidup kita adalah problem hati dalam hati kita. Dalam diri kita. Problem terbesar kita adalah hati kita adalah hati yang sudah rusak. Semua cobaan tersebut di luar diri kita. Tapi hanya bisa dibuai kalau kita menginginkan hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Belakangan ini saya konseling dengan seorang anak muda yang mengatakan, seorang anak muda yang masih studi, mereka pasti temptation yang paling berat salah satunya adalah nyontek. Saya tanya, kamu masih nyontek enggak di sekolah? Well, dia garuk, saya enggak tahu, ini pertanyaan simpel, mikirnya lama, saudara. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Masih nyontek atau enggak? Sebenarnya saya enggak mau nyontek, cuma kadang-kadang masih bisa harus nyontek. Kenapa? Ya apa boleh buat, sudah disebarkan. Lewat apa? Lewat apa disebarkan? WhatsApp? Enggak, lewat line katanya. Maksudnya apa? Kalau disebarkan lewat line tuh, jadi ini kelasnya ada banyak, saudara. Kelasnya ada banyak, ujiannya ada barengan. Ada yang foto ujiannya langsung sebarkan pada orang lain, di grup line tersebut. Langsung orang tahu, karena gurunya juga malas buat soal yang berbeda-beda, saudara. Maka langsung kelas-kelas yang lain tahu ujiannya apa, soal demi soal. Lalu kamu lakukan apa? Dia sambil ketawa, ya saya baca sih. Saya bilang, itu bukan karena tidak sengaja. Engkau mendapatkan hal tersebut, engkau mendapatkan cobaan tersebut, engkau bisa delete. Engkau bisa hilangkan cobaan tersebut kalau engkau memang tidak mau. Engkau kalau memang mau tidak berdosa. Tapi yang dia lakukan, engkau buka kan? Bukan cuma buka, engkau baca pasal atau nomor demi nomor kan? Iya, dia katakan. Maka di sana saudara, seringkali cobaan itu ada di luar. Tapi hati kita yang ingin membuai, menginginkan dosa tersebut, itu yang membuat kita akhirnya berdosa. Saudara, coba kita baca Yeremia, saudara. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Menggambarkan mengenai hati kita. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. So deceitful. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu atau desperately sick, sudah sakit keras, sakit yang demikian desperate, sakit yang demikian keras tersebut. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapakah yang dapat mengetahui isi hati itu, bahkan yang memiliki hatinya tersebut? Tidak bisa menjadi tuan di atas hatinya, bahkan dia tidak bisa mengetahui isi hatinya. Roh Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 22, Efesus pasal 4 ayat 22, dia mengenai satu kalimat, nafsu daripada hati tersebut, yang akhirnya bisa membinasakan segala sesuatu. Nafsu yang membinasakan. Saudara, banyak cobaan di luar kita, tapi pada akhirnya kita harus lebih peka apa isi hati kita.
Maka di sini penulis Ibrani mengatakan di sini, saudara, jangan sampai engkau menjadi seorang yang tegar karena hatimu ditipu oleh dosa-dosa tersebut. Saudara, saya memberikan banyak sekali contoh yang bisa kita sharingkan pada saat ini. Saudara. Hati itu suka menipu kita. Hati suka mencoba memberikan justifikasi bahwa apa yang kita lakukan itu tidak terlalu berat dosanya. Ada orang yang baru mau menikah, lo pikirkan bagaimana demi menghemat uang, ini alasan, mereka cari alasan, demi menghemat uang mereka akan hidup bersama. Belum menikah, sudah mau kumpul kebun, ini terjadi. Saudara. Saya pernah konseling orang semacam demikian. Di sana mereka bisa mengatakan, oh karena pakai alasan ini, alasan supaya kita lebih bisa dekat, alasan supaya kita bisa lebih menghemat uang. Hati mencari alasan-alasan untuk akhirnya menjustifikasikan hati tersebut untuk dosa yang sudah mereka lakukan. Ada lagi seorang laki-laki, saudara, yang akhirnya meninggalkan istri yang sudah dinikahi demikian lama. Dalam masa tuanya hatinya terikat dengan perempuan lain yang jauh lebih muda daripada dia. Langsung saudara, hati tersebut mencoba mencari justifikasi. Oh istriku memang cerewet, istriku banyak melakukan ini dan itu, tidak bisa memuaskan aku, apalagi dibandingkan dengan si perempuan yang muda tersebut. Oh sangat memikat hati. Lalu mereka mencari alasan-alasan yang lain. Anakku toh sudah besar-besar, mereka tidak perlu lagi bergantung dengan aku, mereka pasti bisa mengerti kalau aku memiliki kelemahan semacam demikian. Atau alasan-alasan yang lain, bisnis partnerku tidak peduli kalau aku akhirnya memiliki seorang istri yang muda dan meninggalkan keluarga tersebut, tidak peduli. Mereka juga bukan orang Kristen. Gereja pun nanti ada orang yang pasti bisa mengerti, ini karena masalah daripada istriku tersebut. Mencoba untuk mencari justifikasi di mana akhirnya dia bisa dengan tentram berdosa. Suatu tipu muslihat iblis yang demikian besar masuk celahnya daripada hati kita sendiri. Suatu hal yang sangat demikian menakutkan kalau kita tidak bisa akhirnya percaya dengan hati yang kita miliki sendiri. Tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab, memang kita tidak bisa percaya. Tapi justru oleh karena itu kita harusnya semakin mengerti bahwa hati kita adalah hati yang penuh dengan kebusukan. Hati kita hati yang demikian lemah, saudara. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan tipu daya daripada dosa, dikatakan di sini, saudara. Solusinya bagaimana? Saling menguatkan, menasihati satu yang lain. Saudara, dalam Pilgrim Progress, John Bunyan, saudara, menceritakan ada seorang hero tersebut adalah namanya Christian. Dalam journey dia untuk mendapatkan kota daripada surga tersebut, the celestial city, Christian akhirnya bertemu dengan seseorang fellow believers, juga orang percaya lainnya. Nah ini sangat penting sekali kita bisa bertemu. Christian bertemu dengan seorang yang namanya hopeful, saudara. Dan akhirnya dia membuat covenant, satu perjanjian. Mari kita berjanji satu dengan yang lain untuk saling mendampingi dan akhirnya bisa menjadi partner atau companion di dalam perjalanan ini. Soalnya kalau kita buka, saudara, 2 Tawarik pasal yang ke-5. Di sana suatu cerita yang demikian luar biasa indahnya. 2 Tawarik pasal 5 bicara mengenai suatu orang namanya Raja Asa. Raja Asa melakukan reformasi yang demikian besar. Dia menyingkirkan dewa-dewa daripada seluruh tanah Yehuda. Itu Israel Selatan. Yehuda dan Benyamin. Dia singkirkan sebagai raja daripada Israel Selatan. Dia menyingkirkan seluruh dewa-dewa dari tanah Yehuda. Dia tidak sadar, mungkin dia tidak sadar ketika dia melakukan hal tersebut. Akhirnya orang-orang, suku-suku daripada Israel Utara turun meninggalkan Israel Utara. Dan akhirnya bersekutu dengan orang-orang di selatan. 2 Tawarik pasal 5, 12 ada satu kalimat yang penting. Mereka make covenant. Mereka berjanji, melakukan suatu perjanjian, mengikat perjanjian. Untuk akhirnya bisa mencari Tuhan bersama. Utara dan selatan bersatu, make covenant. Sangat indah hidup kita kalau kita bisa akhirnya memiliki covenant dengan orang lain yang Tuhan tempatkan sekitar kita. Supaya apa? Saling memperhatikan. Istri, suami memang sudah saling make covenant. Tapi tidak ada salahnya keluarga demi keluarga make covenant. Let's fight the evil generation. Let's fight together. Mari kita bersekutu. Mari kita akhirnya menjalin perjanjian tersebut, covenant, untuk bisa mencari Tuhan bersama-sama. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Perhatikan yang ke-13 sekali lagi di sini katakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Nasihati di sana, bahasa Grekanya itu tidak bisa lepas dari hidup berdampingan dan saling memperhatikan untuk bisa memanggil
call out pada saat yang diperlukan tersebut. Kalau saya memberikan beberapa pemikiran yang penting di sini, saudara, berkenan dengan ayat-ayat yang kita baca di sini. Ayat yang ke-12, saudara, itu di sini ada satu ayat yang penting sekali, saudara, itu di sana dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Perhatikan, jangan sampai terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan apa itu seorang yang hatinya jahat? Yang tidak percaya. Itu maksudnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa gak percaya, belum bisa percaya, itu biasa saja, netral. Saya tidak mau cepat-cepat percaya, saya mau jadi seorang yang free thinker. Yang mungkin mau memperhatikan semua bukti-bukti mengenai Tuhan. Kalau saya sudah bisa mengerti, baru saya mau mengkomitkan hati saya untuk bisa percaya pada Tuhan sampai demikian. Itu cuma masalah yang cuma mempertanggungjawabkan apa yang ku percaya atau apa yang bisa kulakukan secara rasio. Di sini Tuhan mengatakan mereka yang tidak percaya itu adalah orang yang jahat. Sekali lagi saudara, mereka yang tidak percaya adalah orang yang jahat. Perhatikan apa yang terjadi dalam bangsa Israel. Bangsa Israel adalah orang yang sudah dibawa keluar oleh Tuhan. Mereka melihat kedahsyatan tangan Tuhan. Tapi mereka sulit bisa percaya. Karena mereka menantikan waktu di mana mereka bisa membuktikan kesetiaan Tuhan. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah melakukan demikian besar hal dalam hidup mereka. Tapi mereka memang memiliki hati yang jahat. Perhatikan ayat ke-17, 16. Saya bacakan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa hati yang jahat tersebut? Yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mengapa? Karena itu adalah jahat di mata Tuhan. Satu hal yang sangat menarik yang saya akan simpulkan pada hari ini, saudara, adalah bahwa satu fakta, saya percaya walaupun banyak orang Israel yang bergelimpangan dalam padang gurun, 40 tahun mereka bergelimpangan di sana satu persatu mati. Mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian tersebut. Tapi saya percaya tidak semuanya berarti mereka tidak mendapatkan keselamatan, masuk eternally condemned in hell. Itu berbeda, saudara. Mengapa? Kalau kita perhatikan, satu orang, yaitu Musa. Musa juga tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Mengapa? Karena dia pernah tidak taat. Tuhan mengatakan, sekarang berbicara kepada batu itu supaya batu itu bisa mengeluarkan air. Tapi dia memukul batu itu sekali lagi. Bahkan kali kedua lagi. Dulu sudah pernah memukul batu, sekarang dia pukul lagi batu tersebut. Maka di sana, saudara, Tuhan mengatakan kau sekarang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi bukan berarti semua yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian adalah orang yang pasti dihukum kekal mati dan neraka. Tidak. Mengapa? Karena Tuhan selama 40 tahun tersebut memberikan kesempatan mereka bisa bertobat. Mengapa saya katakan demikian? Toh pada akhirnya, saudara, Musa, walaupun tidak secara fisik, tapi secara roh dia masuk dalam tanah perjanjian. Ketika transfigurasi Kristus di sampingnya Musa dan Elia hadir dalam tanah perjanjian. Musa tidak masuk secara fisik, tapi berarti dia condemned to hell forever. Apa yang mau saya masukkan di sini? Perhatikan suatu kalimat ayat yang penting dalam pasal 3:13. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Maksudnya apa? Selama masih ada kesempatan bagi kita bertobat. Engkau mungkin pernah mengeraskan hati dalam masa atau ujian yang Tuhan berikan. Engkau memberikan meriba kepada Tuhan, pemberontakan pada Tuhan. Tapi di sana, selama masih belum berakhir hidupmu, selama masih ada hari, maka janganlah engkau mengeraskan hatimu. Jangan sampai engkau akhirnya tidak bisa masuk dalam tempat peristirahat yang kekal tersebut. Karena engkau terus mengeraskan dan terus memberontak pada Tuhan. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mari kita melihat saudara seiman di sebelah kiri, sebelah kanan kita, depan belakang kita. Mereka ditempatkan Tuhan tempat ini, bukan tanpa ada maksud, supaya kita dikuatkan oleh keberadaan mereka. Mereka dikuatkan oleh kehadiran kita bersama-sama. Orang yang tidak memiliki persekutuan dengan orang percaya lain, dengan mudahnya gampang jatuh dalam dosa. Dengan mudahnya dia bisa terus-menerus mengeraskan hati. Pada saatnya dia mendapatkan kesempatan apapun untuk bisa bertobat.
Biarlah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan hari demi hari dalam hidup kami. Kami bersyukur bukan hanya Engkau sudah memanggil kami keluar daripada dosa dan kuasa dosa, tapi Engkau memberikan suatu keluarga dalam hidup kami. Suatu komunitas orang percaya yang Tuhan tempatkan dalam suatu gereja yang kelihatan ini. Ya Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan pada kami suatu hati yang menikmati bagaimana Tuhan bekerja juga melalui orang-orang sekitar kami. Ajar kami untuk bisa memperhatikan mereka, ajar kami untuk bisa melihat dan hidup berdampingan bersama dengan mereka, memanggil mereka, menjerukan suatu panggilan bagi mereka, bila panggilan tersebut diperlukan dalam hidup mereka. Ajar kami untuk bisa mengasihi saudara seiman kami. Kami tidak puas hanya berbakti 1 minggu 2 jam, bertemu dengan saudara iman kami 1 minggu 2 jam. Tapi ajar kami untuk bisa saling melibatkan hidup kami satu dengan yang lainnya setiap hari, di mana masih ada hari di mana kita bisa bertobat, kita bisa menguatkan, bisa saling menasihati. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, bertaktalah di atas hidup keluarga kami, dalam hidup pribadi lepas pribadi, pasangan lepas pasangan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan dalam gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.